Mengejutkan, 12 ton alkes pesanan Prabowo tiba di Indonesia. Prabowo, COVID-19 bisa musnah di akhir April. Ini 3 caranya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, penyerahan bantuan alkes itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memerangi virus corona. Kami sangat serius memandang ancaman untuk kita semua ini. Bukan saja seluruh bangsa Indonesia, tetapi juga seluruh dunia, ujar Prabowo. Ketika Indonesia yang terserang virus corona, namun memiliki banyak keterbatasan perlengkapan medis, maka hanya kedisiplinan dan kerjasama rakyatlah yang pasti bisa turut membantu mengatasi ini semua. Social distancing yang digalakkan pemerintah tidak akan pernah menemui sasarannya jikalau rakyat selaku pelaksana utamanya justru abai. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah Republik Indonesia tak ingin melarang rakyat Indonesia beraktivitas dengan menerapkan pembatasan wilayah alias lockdown dalam melawan wabah corona. Kami tidak mau otoriter. Banyak negara lain yang sangat keras. Indonesia ini ingin kesadaran. Self-protection harus kita laksanakan, ujar Prabowo. Tak lupa, Menhan lalu meyakinkan bahwa Presiden Joko Widodo bersama seluruh jajaran di pemerintahan sedang dan akan lebih kerja keras lagi untuk menghadapi COVID-19. Jadi apakah benar pandemi COVID-19 di Indonesia bisa berakhir pada April 2020? Prabowo mendapat masukan dari 3 orang peneliti dari Institut Teknologi Bandung ITB, yaitu Dr. Nuning Nuraini SSI MSI, Kamal Khairuddin S, dan Dr. Muhammad Apri SSI MSI, baru-baru ini membuat sebuah simulasi model matematika untuk memprediksi terkait kapan pandemi virus corona di Indonesia ini akan berakhir. Dengan menggunakan model matematis Richard Curve, simulasi yang dilakukan oleh tim peneliti ITB ini memperkirakan bahwa pandemi coronavirus di Indonesia akan berakhir dengan pertengahan April tahun 2020 ini. Akan tetapi, ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi oleh pemerintah. Berikut jajarannya agar upaya penanggulangan bisa berjalan on track sebagaimana yang diharapkan. Model Richard Curve yang dipakai oleh para peneliti ITB tersebut kemudian membandingkan beberapa data kasus COVID-19 di beberapa negara yang memiliki kecocokan dengan Indonesia. Dari hasil uji yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Korea Selatan merupakan negara yang paling sesuai sebagai rujukan model simulasi ini. Sebagaimana diketahui, Korsel merupakan salah satu negara yang tergolong berhasil meredam persebaran virus ini meluas di masyarakat. Setidaknya ada 3 hal penting yang menjadi sebab mengapa negeri ginseng memiliki kemampuan untuk itu. Mari kita simak baik-baik. Ketiga hal ini yang akan berkontribusi penting terhadap upaya penanganan COVID-19 di Indonesia, sehingga bisa berakhir pada waktu yang diperkirakan, yaitu pertengahan April 2020. Apa saja ketiga hal itu? Mengutip dari laman kompas.com, kunci pertama yang membuat Korea Selatan unggul dibandingkan beberapa negara lain dalam menanggulangi pandemi coronavirus, yaitu pengujian yang luas dan efektif dilakukan kepada warganya. Bahkan, mereka juga menggunakan drive-thru clinics untuk mengurangi beban rumah sakit serta mengurangi resiko kesehatan para petugas medis. Uji lab dari hasil pengetesan juga ditunjang oleh sekitar 96 jaringan laboratorium sehingga mempercepat proses analisis. Dalam 1 hari saja, Korsel berhasil melakukan tes untuk sekitar 15.000 warganya. Apakah langkah serupa sudah kita tempuh? Dengan jumlah penduduk Indonesia yang jauh lebih besar dari Korsel, sudah barang tentu usaha ekstra harus kita lakukan. Memperbanyak alat uji virus corona
serta memberdayakan lembaga-lembaga lain yang sekiranya mampu membantu melakukan tes coronavirus pada masyarakat serta membantu menganalisis hasil tes tersebut. Mungkin ada banyak keterbatasan yang kita miliki, tetapi hal itu seharusnya tidak membuat kita menyerah terhadap keadaan. Ingat, disruptive mindset yang senantiasa mengedepankan ide dan menolak keterbatasan, optimalkan kreativitas. Saya kira kita mampu untuk itu. Kunci yang kedua, memberikan informasi secara terbuka dan transparan kepada publik terkait coronavirus. Korea Selatan bahkan sampai men-share lokasi GPS terkait keberadaan orang-orang yang terinfeksi coronavirus. Dengan demikian, warga yang lain akan menjaga diri untuk tidak mendekati lokasi tersebut. Meski tidak secara tepat sama menerapkan kebijakan ini, setidaknya pemerintah turut memberikan gambaran yang lebih rinci kepada masyarakat terkait titik-titik di mana saja yang mesti diwaspadai. Sejauh ini, pemerintah hanya memberikan instruksi untuk menjauh dari tempat-tempat pusat keramaian yang berpotensi besar menjadi sarang penularan. Akan tetapi, masih belum menginformasikan secara lebih detail di kawasan mana saja kewaspadaan itu perlu ditingkatkan. Transparansi informasi perihal persebaran virus corona sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Ia perlu ditinjau oleh sumber data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, kita harus menguatkan terlebih dahulu fungsi pengujian dan pendeteksian orang-orang yang terinfeksi coronavirus. Apabila informasi yang tersebar simpang siur, maka hal itu akan membuat cara kedua ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan kunci ketiga terkait penanganan kasus coronavirus di Korsel adalah menerapkan social distancing. Korea Selatan tidak menerapkan kebijakan lockdown, sebagaimana juga pemerintah Indonesia. Lockdown memang bukan satu-satunya cara untuk memotong pertumbuhan kasus. Korsel menutup sekolah-sekolah dan kantor-kantor, serta melarang pertemuan dalam jumlah besar di ruangan publik. Indonesia juga menerapkan kebijakan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Ini mirip. Beberapa gedung juga menyiapkan alat pengecekan suhu dan petugas berpakaian pelindung yang dengan setia mengingatkan warga agar mencuci tangan mereka. Di Indonesia tidak berbeda jauh, meski mungkin belum sebagus di sana. Melalui penerapan kebijakan ini, Korea Selatan berhasil menekan laju coronavirus sehingga setidaknya menelan korban lebih kecil dibandingkan negara-negara seperti Cina, Iran, atau Italia. Dari ketiga syarat ini, manakah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Dan bagaimana kualitas pelaksanaannya? Langkah yang dilakukan Indonesia. Kita tentu tidak bisa berharap pandemi ini berakhir dengan sendirinya tanpa kita melakukan upaya apapun. Kita harus melakukan sesuatu untuk menanggulangi pandemi ini. Paling tidak, gambaran dari sesuatu yang harus dilakukan itu telah dicontohkan oleh Korsel. Kita bisa mengadopsi atau membuat yang lebih baik dari versi itu. Mari kita tengok sejenak perihal langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menangani wabah ini. Terkait uji tes virus corona kepada masyarakat, sudah berapa banyak pengujian itu dilakukan? Per 16 Maret 2020 yang lalu, baru sekitar 1.138 orang saja yang sudah dites corona. Terhitung sejak 2 Maret 2020, saat Presiden Joko Widodo mengumumkan pasien pertama yang positif coronavirus di Indonesia. Coba bandingkan dengan Korsel yang mampu melakukan pengujian terhadap 15.000 warganya hanya pada 1 hari saja. Mungkin keterbatasan alat merupakan salah satu kendala yang membatasi tes corona dilakukan dalam jumlah besar ke warga Indonesia. Biarpun alat tes dari Cina diberitakan sudah masuk mulai kemarin, hal itu sebenarnya bisa dibilang terlambat. Mengapa tidak dipersiapkan sejak sejauh-jauh hari, ketika pandemi ini belum masuk ke Indonesia? Barangkali ada yang beranggapan,
Buat apa punya alat tes kalau tidak ada yang terinfeksi? Logika terbaik, bagaimana akan tahu yang terinfeksi kalau alat tesnya saja terbatas? Tapi nasi sudah menjadi bubur. Percuma menggerutu terhadap kesalahan masa lalu. Pemerintah harus membayar waktu yang terbuang guna menangani virus ini. Gerak cepat, kerja cepat. Jangan hanya saat membangun infrastruktur saja cepat, tetapi menangani pandemi virus mematikan malah justru sebaliknya. Sedangkan mengenai transparansi, pemerintah sejauh ini masih dianggap menutupi beberapa hal yang seharusnya diketahui publik. Entah apa itu. Kesigapan untuk mencegah persebaran semakin meluas harus benar-benar dilakukan secara masif dan kreatif. Seperti hal Korsel yang menginformasikan lokasi GPS untuk orang-orang yang teridentifikasi terpapar virus corona. Mungkin pemerintah harus memberdayakan teknologi dan turut melibatkan masyarakat secara proaktif menginformasikan situasi terkait coronavirus di dekat tempat tinggalnya. Sekarang bukan saatnya lagi saling menahan informasi satu sama lain. Kita mesti transparan untuk mengetuk kewaspadaan orang lain sehingga tidak mendekat terhadap lokasi-lokasi yang ditengarai sebagai sumber virus. Dan mengenai social distance, sendiri sebenarnya pemerintah sudah berlakukan peraturan serupa. Hanya saja, apakah kita selaku warga negara akan disiplin mengikuti arahan tersebut atau tidak? Jikalau kita masih abai terhadap hal ini, maka langkah apapun yang ditempuh pemerintah menjadi sia-sia saja. Penanganan yang maksimal terhadap COVID-19 di Indonesia sangat memerlukan kerjasama seluruh pihak, termasuk warga masyarakat. Jangan egois terhadap kepentingan masing-masing. Kita hidup berdampingan dan semestinya saling berbagi manfaat satu sama lain. Dengan begitu, kita bisa mengalahkan coronavirus ini bersama-sama. Saatnya mengakhiri pandemi coronavirus di Indonesia. Pertengahan April 2020. Itulah waktu yang diberikan oleh peneliti ITB terkait kapan pandemi ini akan berakhir. Hanya saja syaratnya harus kita penuhi sebagaimana saya uraikan sebelumnya. Apakah kita mampu? Beberapa waktu lalu, seorang master firasat Indonesia, Wirang Birawa, mengatakan bahwa pandemi coronavirus di Indonesia akan berakhir pada akhir April 2020 dan berakhir di seluruh dunia pada pertengahan tahun 2020. Untuk kasus Indonesia, opininya tidak terlalu jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh peneliti ITB. Semoga ini menjadi kabar baik yang menebar optimisme kita bersama bahwa pandemi ini bisa kita lalui. Tentu, syarat dan ketentuan berlaku. Salam hangat. Bagaimana menurut pendapat Anda?